Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mun'imi ala khalqih, al-mutafaddili bi ihsanihi wa karamih, alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa usalli wa usallimu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama, untuk menimba ilmu bersama, dan untuk saling menasehati dalam hal kebaikan, dalam hal kebenaran, dan saling menasehati dalam hal kesabaran, yaitu tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan juga pada pagi hari ini kita akan belajar bersama, kita akan saling mengingatkan, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan salinglah mengingatkan di antara kalian, karena sesungguhnya dengan saling mengingatkan hal itu bermanfaat untuk kaum mukminin atau untuk sesama kita kaum mukminin. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan memulai serial kajian mengenai fikih pernikahan yang akan kita awali dari bab pertama, yaitu kenapa kita takut untuk menikah. Janganlah kita takut untuk menikah. Serial ini akan panjang insya Allah, kajian ini setelah kita mukaddimahi dengan kenapa kita takut menikah, kenapa kita tidak menikah dengan segera, maka kita akan masuk kepada bab berikutnya insya Allah di pertemuan yang akan datang, yaitu bab nazar, kemudian bab sebelum atau menjelang pernikahan, kemudian bab penetapan mahar, bab dan seterusnya sampai nanti masuk kepada bab li'an, bab khulu, gugat cerai, atau kemudian bab berikutnya bab tolak atau perceraian, bab pengasuh anak, dan seterusnya. Oleh karena itu, ini serial sangat penting untuk disimak dari awal sampai akhir. Kalau ada yang terlewat, kemungkinan akan tidak nyambung nantinya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasannya bab pernikahan adalah bab yang sangat senang kita pelajari, berbeda dengan bab-bab lainnya. Ketika kita mempelajari bab pernikahan, pasti ada kecondongan di dalam hati kita, ada kebahagiaan mempelajari bab ini dibandingkan dengan bab-bab lainnya dalam ilmu fikih. Lebih semangat, lebih condong, dan lebih bisa untuk kita terima, dan lebih semangat kita untuk mempelajari bab-bab pernikahan. Karena memang pada dasarnya jiwa-jiwa ini menemukan ketenangan ketika kita membahas mengenai pernikahan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu fungsi atau kenapa kita harus menikah, yaitu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, untuk mencari ketenangan. Jadi tidak ada yang menikah untuk mencari ribut atau untuk mencari kesusahan. Pastinya semua orang datang untuk menikah untuk mencari ketenangan hidup, mencari ketenangan batin, dan mencari kebahagiaan. Oleh karena itu, bab yang akan kita pelajari, insya Allah kita akan mempelajarinya dari awal sampai akhir sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak ketika kita membahas masalah pernikahan, ada yang kurang memahami esensi atau makna dari pernikahan tersebut. Pertama, sebelum kita masuk kepada hal-hal berikutnya, kita akan membahas dulu mengenai hukum dari pernikahan. Hukum pernikahan pada dasarnya, pada aslinya, yaitu sunnah. Kita yang ingin atau yang bisa untuk melanjutkan ke proses pernikahan, maka hendaklah kita melanjutkan ke proses pernikahan. Namun hukum-hukum tersebut bisa berubah menjadi wajib, bisa berubah menjadi haram, bisa berubah menjadi mubah, dan juga bisa berubah menjadi sunnah. Namun pada dasarnya, pada intinya hukum pernikahan yaitu sunnah. Rasulullah SAW pernah suatu saat
di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu melarang seorang sahabat yang bernama Utsman ibn Mad'un melarang at-tabattul. Jadi seorang sahabat yang bernama Utsman ibn Mad'un itu tidak ingin menikah. Maka dilaranglah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam radda ala Utsman ibn Mad'un at-tabattul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang at-tabattul kepada Utsman ibn Mad'un. Ketika ditanya, at-tabattul itu apa wahai Rasulullah? At-tabattul itu yaitu enggan untuk menikah. Oleh karena itu, kita yang mempunyai kesempatan, yang mempunyai keluasan harta, hendaklah kita untuk menikah sesegera mungkin, karena hal itu mempunyai banyak maslahat dan juga sangat-sangat bisa menjauhkan kita dari mudarat-mudarat. Ada seorang sahabat yang berkata bahwasanya laulam yabqa min ajali illa 'ashratu ayyam wa a'lamu anni amutu fi akhiriha la tazawwajtu makhafatal fitnah. Kalau aku tahu bahwasanya ajalku tersisa hanya 10 hari saja dan setelah itu aku akan meninggal dunia dan aku mampu untuk menikah atau mempunyai biaya untuk menikah, maka aku akan menikah. Karena apa? Makhafatal fitnah, karena aku takut akan terjadi fitnah atau cobaan yang menerpa diriku. Jadi, kita kalau berusaha untuk menjauhi cobaan dengan cara yang halal, yaitu dengan cara menikah. Dan juga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menjelaskan, laisatil uzubatu min amril islami fi syai'. Imam Ahmad menjelaskan bahwasanya sesungguhnya menjomblo bukanlah termasuk dari ajaran Islam. Ya, menjomblo bukan termasuk dari ajaran agama Islam. Jadi oleh karena itu kita akan bahas agak panjang mengenai bab pernikahan ini. Karena apa? Karena saat ini kita berada di dalam zaman yang penuh dengan fitnah. Zaman yang penuh dengan cobaan yang sangat dahsyat sekali. Yang mana perkataan-perkataan ulama tadi itu diucapkan kapan? 1400 tahun yang lalu. Sebelum ada yang namanya HP, sebelum ada yang namanya wanita mengumbar aurat, sebelum ada yang namanya pergaulan bebas, sebelum yang ada yang namanya kerusakan-kerusakan di muka bumi ini, mereka para sahabat, para ulama sudah takut dengan adanya fitnah atau cobaan-cobaan yang luar biasa dahsyat. Apalagi di zaman saat ini yang kita tahu sama-sama bahwasanya ada suatu hal kecil yang bernama handphone yang mana walaupun kita berada di dalam rumah, kita berada di dalam kamar, namun kita bisa melihat seluruh dunia dan seisinya. Oleh karena itu, dengan adanya fitnah atau cobaan yang sangat luar biasa dahsyat ini, sebaik mungkin kita untuk memberikan tameng kepada diri kita dengan cara menikah. Karena menikah itu adalah menyalurkan syahwat kita secara halal. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan membahas mengenai nikah dulu atau mapan dulu. Para ulama sebagian besar menjelaskan bahwasannya menikah tidak harus menunggu mapan. Karena apa? Setelah menikah, Allah Subhanahu wa taala akan titipkan rezeki anak dan istri kita kepada kita, kepada laki-laki. Jadi yang tadinya mungkin kita mendapatkan rezeki untuk satu orang, setelah kita menikah, kita mendapatkan rezeki untuk 2 orang. Setelah kita punya anak, kita mendapatkan rezeki untuk 3 orang, 4 orang, dan seterusnya. Oleh karena itu, bagi para muda-mudi tidak usah menunggu mapan untuk menikah. Memang kita butuh modal untuk menikah, betul. Apalagi sekarang menikah tidak murah ya. Sewa gedung sekian, sewa catering sekian, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Namun, apabila kita bisa untuk mencukupkan, maka kita mencukupkan dengan apa adanya dan tidak harus melaksanakan akad nikah semewah mungkin. Karena ada seorang sahabat yang ketika itu menikah dan tidak mempunyai apa-apa, diberitahukan oleh Rasulullah SAW, aulim walau bisyah, berwalimahlah walaupun hanya menyembelih 1 ekor kambing. Oh, kita nggak punya nih uang untuk menyembelih 1 ekor sapi, untuk undang 1000 orang, untuk nyewa gedung dan lain sebagainya. Tapi kita mempunyai uang hanya untuk menyembelih kambing saja 1. Ya nggak apa-apa. Nggak usah menunggu sampai kita sangat-sangat banyak uangnya untuk mengundang semua orang. Tidak perlu. Kita cukup aulim walau bisa, berwalimahlah walaupun hanya menyembelih 1 ekor kambing.
Tujuannya apa? Agar orang-orang tahu kita sudah menikah. Jangan sampai besok ada 2 orang goncengan nih. Wih, kok dia bisa goncengan ya berdua? Ini siapa ini yang digonceng? Orang-orang tidak ada yang tahu. Dia bilang saya sudah menikah. Cuma di KUA, yang datang cuma saksi dan lain sebagainya. Sah apa enggak nikahnya? Sah-sah saja. Tapi anjuran dari Rasulullah SAW untuk berwalimah agar yang lainnya juga ikut merasakan kebahagiaan dan yang lainnya juga tahu bahwasannya ini adalah pasangan suami istri yang sah. Pasangan suami istri yang ketika jalan berdua mereka tidak disuudzonin. Tidak diberikan, oh ini siapa ini, kok udah gonceng perempuan lagi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menghindari fitnah, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk melaksanakan al-walimah. Kemudian pada jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang sahabat di zaman Rasul yang ketika itu tidak mempunyai apa-apa, hartanya hanya sangat terbatas. Namun ia berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya dengan cara menikah. Beliau tidak mempunyai mahar, hanya sebuah cincin besi. Bukan cincin emas ya, cincin dari besi. Oleh karena itu Rasulullah SAW tetap menikahkan pemuda ini walaupun maharnya hanya 1 cincin besi. Kita bisa tahu sama-sama bahwasannya menikah tidak perlu menunggu mapan. Ketika sudah ada harta yang mencukupi kita untuk menikah dan kita takut terjerumus dalam perzinahan, dalam hal-hal yang berbau dengan dosa, kita mensegerakan untuk menikah. Dan perlu kita ketahui juga sama-sama, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak jarang kita dengar di rumah Rasulullah SAW dapurnya tidak ngebul, dapurnya tidak mengeluarkan asap selama beberapa hari. Sering kita dengar. Bukan berarti Rasulullah itu raja yang sangat kaya, yang mempunyai kekuasaan segala macam. Bukan. Beliau adalah Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada beberapa kesempatan tidak ngebul sama sekali dapurnya. Alias apa? Tidak mempunyai makanan untuk dimakan. Tidak mempunyai hidangan untuk menyambut tamu. Jangankan untuk menyambut tamu, untuk makan dirinya dan keluarganya sendiri, beliau tidak mempunyai makanan. Namun beliau tetap menikah dan beliau tetap mempunyai beberapa istri. Yang bisa kita garis bawahi di sini yaitu menikah tidak harus menunggu mapan. Karena apa? Karena menikah itu membuat hidup kita semakin tenang. Gejolak syahwat kita bisa diredam. Apa-apa yang kita lihat di luar, kita punya juga di dalam rumah. Baik itu dari suami maupun istri. Oleh karena itu, menikah membuat kita semakin tenang, membuat kita semakin bisa meredam syahwat, dan membuat kita semakin minim berbuat dosa. Berbuat dosa dengan melihat yang haram, dengan mendengar yang haram, dengan melakukan yang haram, dan lain sebagainya. Dan juga kita perlu tahu bahwasannya kita tidak perlu takut dengan rezeki, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bahwasannya setelah kita menikah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menitipkan rezeki tersebut kepada kita. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mempunyai kemampuan untuk menikah, maka hendaklah menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena setelah menikah kita dapat mudah untuk menundukkan pandangan dan lebih membentengi kemaluan kita. Wa man lam yastati, bagi yang belum bisa, fa alaihi bisawm, maka hendaklah ia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena dengan berpuasa tersebut bisa membentengi diri kita dari berbuat hal-hal yang berbau dengan dosa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Imam At-Tirmidzi. Jadi hadis ini derajatnya adalah hadis yang sahih. Kalau kita bisa untuk menikah, maka hendaklah kita menikah. Apa arti dari al-ba'ah? Man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang bisa untuk menikah. Kemampuan. Arti dari al-ba'ah adalah kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan lahir dan batin. Yang pertama, bisa memberikan nafkah kepada istri. Jadi bukan berarti kita laki nganggur, nggak ada kerjaan, nggak punya uang,
udah nikah aja deh, terpasti kok Allah ngasih rezeki. Bukan begitu juga. Tapi kita mempunyai al-ba'ah atau kemampuan memberi nafkah kepada istri. Nafkah apa? Nafkah lahir. Dalam artian kita bisa memberikan makanan kepada istri. Kita bisa memberikan tempat tinggal kepada istri. Apakah tempat tinggalnya harus rumah sendiri? Nggak harus. Coba kita lihat teman-teman kita. Sebagian besar 50% lebih orang yang sudah menikah masih tinggal di kos-kosan. Masih tinggal di kontrakan. Yang penting ia meninggali istrinya di tempat yang layak. Dan juga ia memberikan pakaian kepada istrinya. Pakaian yang dapat atau mampu menutup aurat istrinya. Jadi di antara yang dimaksud dari al-ba'ah atau memberikan nafkah lahir, yaitu mencukupi kebutuhan finansial standar istri. Kebutuhan finansial standar rumah tangga. Apakah harus memberikan istri skincare? Apakah harus memberikan istri lipstik dan lain sebagainya? Itu adalah kebutuhan sekunder. Yang harus diberikan oleh suami adalah kebutuhan primer atau kebutuhan inti yang berupa pangan, sandang, dan papan. Begitu juga al-ba'ah yang dimaksud barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah batin. Nafkah batin yaitu menggauli istrinya. Jangan sampai dia menikah hanya untuk menutupi status sosial. Na'udzubillah min dzalik, ada beberapa kisah yang kita tahu bahwasanya ini orang emang nggak suka perempuan. Nggak suka perempuan dan dalam tanda kutip ada kelainan. Kelainan yang kita tahu sama-sama penyakit yang na'udzubillah min dzalik semoga tidak menjangkiti kita dan anak keturunan kita semua dan keluarga besar kita semua. LGBT misalnya. Dia tidak suka sama perempuan. Tapi untuk menutupi status sosialnya, ia menikah. Namun setelah menikah, ia tidak mampu untuk menggauli istrinya. Atau dia menggauli istrinya hanya 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Maka ini adalah hukumnya haram. Karena yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang mempunyai kesempatan atau kekuatan untuk al-ba'ah, memberikan nafkah kepada istri, nafkah lahir maupun nafkah batin. Jadi kalau dia tidak bisa untuk menggauli istrinya, tidak bisa untuk berhubungan biologis dengan istrinya, maka ia tidak usah menikah. Oleh karena itu, seperti yang kita sampaikan tadi, nikah itu ada berbagai macam hukumnya, bisa menjadi wajib apabila seseorang itu takut terjerumus dalam hal yang berbau dosa. Kapan menjadi wajib? Andai kata ini orang udah nggak kuat banget nih. Kalau dia tidak menikah, dia akan terjerumus dalam dosa zina. Karena apa? Mungkin tempatnya dia bekerja, ada wanita-wanita yang tidak menutup aurat, dan lain sebagainya, pergaulannya sangat bebas, dan dia hampir terjerumus kepada dosa zina, maka baginya wajib hukumnya untuk menikah. Dan juga para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini andai kata seseorang tersebut mempunyai uang yang sama-sama uangnya itu 20 juta misalnya. Yang pertama digunakan untuk menikah, yang kedua digunakan untuk pergi haji misalnya atau untuk mendaftar haji. Mana yang lebih wajib bagi pemuda tadi yang sudah sangat takut untuk berbuat zina? Yang lebih wajib yaitu ia menikah dibandingkan ia harus mendaftar haji. Walaupun mendaftar haji itu termasuk salah satu dari rukun Islam, namun menikah yang menjauhkan dia dari dosa zina, hukumnya lebih wajib bagi orang tersebut apabila ia takut terjerumus dalam dosa yang besar. Oleh karena itu, dalam kaidah dalam ilmu usul fiqh dikatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jika seseorang tidak melaksanakan sebuah kewajiban, yang mana kewajiban ini membentengi dirinya dari bahaya syahwat yang haram, kecuali dengan illa bihi, kecuali dengan menikah, maka hukumnya menikah ini adalah wajib bagi dirinya. Dan kapan menikah ini menjadi makruh? Nikah ini bisa juga menjadi makruh ketika seseorang mempunyai sifat innin atau tidak memiliki syahwat. Kalau ia tidak memiliki syahwat, maka ia boleh menikah, namun ketika dia memilih untuk tidak menikah, maka itu lebih utama bagi dirinya. Dia nggak punya syahwat, dia tidak perlu untuk menyalurkan syahwatnya.
lebih baik dia fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain juga dia menikah kalau dia tidak mempunyai syahwat? Berbeda dengan orang yang tadi udah ngebet banget. Nggak bisa kalau tidak menikah, pasti dia jatuh dalam dosa perzinahan, maka bagi dirinya hukumnya wajib. Dan bagi orang yang seperti yang tadi kita bahas, hanya mencari status sosial demi untuk biar dibilang ini orang bisa menikah, namun pada akhirnya dia akan menzalimi istrinya, dia tidak akan memberikan makan kepada istrinya, dia tidak akan memberikan hubungan biologis kepada istrinya, maka bagi orang tersebut hukumnya adalah haram untuk menikah. Alhamdulillah. Namun pada intinya, kalau tanpa segala sesuatu yang kita bahas tadi, pada intinya hukum menikah secara umum adalah sunnah. Dan dikatakan oleh ulama bahwasanya an-nikahu min sunanil mursalin. Sesungguhnya nikah adalah sunnah yang dilakukan oleh para rasul. Para rasul semuanya itu menikah dan tidak ada yang tidak menikah. Wa huwa afdalu minat takhalli li naflil ibadah. Dan menikah hukumnya lebih afdol dan lebih utama dibandingkan mengerjakan amalan-amalan sunnah. Misalnya, ada seseorang, dia tinggal di Madinah. Ia setiap malam sholat tahajud di Masjid Nabawi. Ini sholat tahajudnya di Masjid Nabawi nih, bukan di Masjid An-Nur ya. Di sholatnya di Masjid Nabawi. Setiap malam sholat tahajud. Kemudian pagi setelah subuh ia menunggu syuruk. Setelah syuruk ia sholat duha. Setelah sholat duha ia baca Al-Quran. Dibandingkan dengan orang yang kedua. Malam tidurnya awal. Pagi setelah subuh beli nasi untuk anak dan istrinya. Jam 7 nganter sekolah. Setengah 8 nganter ngaji. Jam 10 jemput ngaji. Dan lain sebagainya. Dengan rutinitas hari-hari dia sebagai seorang ayah. Mana yang lebih afdol? Apakah yang setiap malam tahajud atau yang mengurusi pekerjaan rumah? Para ulama mengatakan bahwasanya yang mengurusi pekerjaan rumah lebih afdol daripada yang mengerjakan amalan-amalan sunnah. An-nikahu min sunanil mursalin wa huwa afdalu minat takhalli li naflil ibadah. Jadi lebih mulia orang yang sibuk mengurusi pekerjaan rumah, sibuk mencukupi anak dan istrinya, lebih mulia dan lebih utama dibandingkan dengan orang yang sibuk dalam ibadah-ibadah sunnah. Oleh karena itu, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ditanya antara dua hal, mana yang lebih baik, maka jawabannya adalah menikah yang lebih baik dibandingkan menjomblo. Oleh karena itu, para salaf dahulu menjelaskan atau mengkiaskan bahwasanya menikah itu diperumpamakan seperti orang yang sedang naik kapal. Kita, para laki-laki, sebagai nahkoda, kita naik sebuah kapal, yang mana kapal itu adalah kapal rumah tangga. Apakah kapal itu selalu kena ombak? Belum tentu. Kadang kapal kita berjalan lurus-lurus saja, tanpa ada ombak. Tapi di suatu ketika diterjang oleh ombak, yaitu ombak rumah tangga, seperti pertengkaran dan lain sebagainya, kesalahpahaman komunikasi, ada beberapa hal yang tidak cocok antara suami istri, karena memang banyak sekali ya menyatukan antara laki-laki dan perempuan dari pabrik yang berbeda. Yang satu kalau mencet odol dari tengah, yang satu mencet odol dari pinggir, yang satu makan nasinya dicampur, yang satu makan nasinya nggak dicampur. Itu kadang dua hal yang sangat-sangat simpel itu bisa bikin berantem. Apalagi hal-hal nanti mau nyekolahin anak di mana, nanti mau masukin anak pondok di mana, dan lain sebagainya. Karena memang pabriknya beda, didikannya beda. Oleh karena itu, kita diperumpamakan dalam sebuah kapal. Kita sebagai nahkodanya, laki-laki sebagai nahkodanya. Ketika kita berlayar, kadang ada ombak, kadang tidak ada ombak. Dan kita semua berusaha sebagai nahkoda untuk berlabuh di sebuah tempat dengan keadaan selamat semuanya, yaitu kita berlabuh di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita selama menempuh perjalanan di atas kapal ini, walaupun tidak ada ombak, tapi tetap kita tidak terlalu tenang 100%.
kita ini bisa nyampe nggak ya? Bisa nyampe nggak ya ke ujung sana? Kita tetap berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sampai di ujung sana dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selamat anggota keluarga kita. Oleh karena itu, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selagi kita berlayar, kita memfokuskan agar pelayaran kita bisa berlabuh di ujung sana, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan selamat. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam didatangi oleh 3 orang. Anna thalathatal ladzina ja'u ila buyutin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang yang datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahaduhum, salah satunya berkata, inni aqumu fala anam. Pokoknya saya ini setiap malam berusaha ibadah, sholat malam, dan saya nggak akan pernah tidur sampai subuh. Saya sholat terus. Yang kedua, asum fala uftir. Saya selalu puasa setiap hari dan tidak pernah berbuka puasa. Jadi sekarang puasa, besok puasa, dan seterusnya. Dan yang ketiga, amma ana fala atazawwajun nisa. Dan aku tidak akan menikahi wanita. Karena apa? Aku akan fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertiga dibantah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lakinni asumu wa uftir. Tapi aku berpuasa, aku juga berbuka. Wa usolli wa arqud. Dan aku sholat dan aku juga tidur. Memberikan hak kepada badan kita juga untuk beristirahat. Wa ana atazawwajun nisa. Dan aku juga menikah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku itu, maka ia bukan termasuk dari golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, bagi kita yang ingin dan selalu berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti juga sunnah beliau yang menikah. Beliau yang berumah tangga, dan kita semaksimal mungkin untuk tidak terlalu lama menjomblo apabila kita sudah mempunyai kemauan dan mempunyai kemampuan. Kemampuan seperti yang kita ketahui tadi, kemampuan finansial, memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak kepada istri kita, dan juga kemampuan biologis atau dapat menggauli istri kita hubungan biologis. Oleh karena itu, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperintahkan untuk menikah. Selanjutnya, wanita seperti apa yang harus kita cari? Wanita seperti apa yang harus kita jadikan istri? Rasulullah SAW menjelaskan ada 4 hal, yaitu yang pertama dari segi al-hasab. Al-hasab atau dari keturunan yang baik-baik. Karena apa? Karena hal ini membuat suami lebih tenang. Kalau dia itu dari keluarga yang baik-baik. Dia tahu bahwasannya istrinya itu bukanlah dari keluarga penipu. Bukanlah dari keluarga yang suka maling. Bukanlah dari keluarga yang suka berdusta. Dan lain sebagainya. Kita tahu bahwasannya calon istri kita ini adalah dari keluarga yang baik-baik. Misalnya dia punya hafalan, alhamdulillah, dia disekolahkan di pondok pesantren, dia keluarga besarnya ngerti agama, keluarga besarnya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Itu adalah lebih tenang bagi para suami dibandingkan ia menikahi wanita yang tidak diketahui asal-usulnya. Karena kenapa? Bisa jadi setelah puluhan tahun, oh ternyata saya baru tahu keluarga besar kamu itu penjahat dulunya ya di tempat ini. Kan na'udzubillah min dzalik. Bisa jadi putus ketika sudah setelah 5 tahun, setelah 10 tahun, apabila kita tidak menelisik asal-usul dari wanita tersebut. Hal yang kedua, wanita dinikahi dari segi mal, dari segi finansial. Kalau ia mempunyai finansial yang baik, tidak ada salahnya kita untuk menikahi
wanita tersebut. Karena apa? Karena Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha mensupport full dakwah Rasulullah SAW. Kalau kita mendapatkan istri yang kaya raya, yang mampu mensupport dakwah kita secara full, kenapa tidak? Karena itu termasuk salah satu dari 4 kriteria yang Rasulullah SAW tetapkan sebagai kriteria mencari istri yang salehah. Kemudian yang ketiga, wanita itu dinikahi dari jamal atau dari paras atau kecantikan yang dimiliki oleh wanita tersebut. Dan kita tahu sama-sama bahwasanya kecantikan itu relatif. Cantik bagi saya belum tentu cantik bagi antum. Cantik bagi antum belum tentu cantik bagi saya. Bayangkan kalau standar cantik ini misalnya, semua orang bilang kalau yang cantik itu seperti fulana. Kalau fulana ini udah dinikahin sama orang, ya udah kita semua menjomblo. Ngapain bagi saya yang lainnya nggak cantik kok. Yang cantik cuma dia, dan dia sudah ada yang punya. Oleh karena itu dijadikan mata kita oleh Allah Subhanahu wa taala memandang cantik itu relatif. Jadi bagi orang Afrika, wanita Afrika yang hitam dan lain sebagainya, berambut ikal dan lain sebagainya, itu cantik bagi mereka. Bagi orang Indonesia, bagi orang Asia, wanita yang seperti ini, cantik bagi mereka. Dan Indonesia pun terjadi perbedaan. Bagi orang Jawa, cantiknya berbeda dengan orang Sunda mungkin. Orang Sunda berbeda dengan orang Kalimantan, orang Sulawesi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, wanita dinikahi dari salah satu kriterianya cantik. Kalau bagi kita wanita tersebut sudah cantik, kita nggak usah nanya, bro, nih menurut lu cakep nggak nih? Ya udah, bagi lu cakep udah, nggak usah nanya ke yang lain. Ditanyain lagi ke temennya, kalau yang ini gimana bro? Bagi gue biasa aja nih. Padahal tadinya dia sudah mau menikah, tercancel karena mendengar omongan-omongan yang lainnya. Dan bahkan nanti kita akan masuk ke dalam babnya ya, bab nadhar, bahwasanya yang melihat seseorang atau wanita sebelum menikah adalah orang yang akan menikah tersebut. Bukan berarti fotonya dipamerin. Menurut lu gimana nih? Nih nilainya dari 10 berapa? Menurut gue 7. Menurut gue boleh deh 8,5 deh. Nggak usah deh, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, salah satu dari kriteria yaitu kecantikan yang menurut kita sudah cantik, maka bismillah kita menikahi wanita tersebut. Karena apa? Kita memilih wanita yang cantik untuk kita mampu menjaga pandangan kita. Kalau kita menikah dengan wanita yang bagi kita kurang cantik, atau kita menikahnya dipaksa, ya udah nggak apa-apa deh sama ini, yang penting lu nikah. Pada suatu saat kemungkinan kita untuk menjaga pandangan lebih susah dibandingkan dengan kita menikahi wanita yang menurut kita cantik, karena hal itu bisa menjaga diri kita dan menjaga pandangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Begitu juga cantik di sini bukan berarti hanya cantik paras saja, tapi cantik budi pekertinya. Soalnya banyak yang kita temui ya, kok bisa ya si A sama si B pisah, cerai? Kok bisa padahal yang A tuh ganteng banget, yang B itu cantik banget, kok bisa? Karena cantik bukan hanya paras, yaitu cantik budi pekerti, cantik akhlak, cantik tutur kata, dan cantik dalam segala hal. Oleh karena itu, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan hanya terfokuskan kepada cantik paras dan melupakan cantik-cantik yang lainnya. Kemudian di antara kriteria lainnya, apabila kita mau menikah, maka diusahakan kita mencari wanita yang masih perawan atau belum menikah sebelumnya. Karena itu adalah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat yang ingin menikah, maka Rasulullah memberikan masukan. Halla bikron tula'ibuha wa tula'ibuka. Kenapa engkau tidak mencari bikir saja, bikir itu atau perawan saja, yang mana ketika kita menikahi dengan perawan, itu memulai rumah tangganya lebih asyik. Namun ketika itu salah seorang sahabat yang dimaksud tadi adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau ingin menikah dengan seorang janda, beliau dibilang oleh Rasulullah, halla bikron tula'ibuka wa tula'ibuha.
kenapa nggak sama gadis yang masih perawan aja? Karena lebih seru, engkau bisa mengajak dia main dan dia bisa mengajak engkau main. Kemudian dijawab oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dengan beliau menjawab mempunyai mempunyai suatu alasan. Wahai Rasulullah, aku ini menikahi janda bukan tanpa alasan. Alasannya yaitu orang tuaku sudah meninggal, sedangkan aku masih mempunyai adik-adik kecil, nggak ada yang ngurus. Kalau aku menikahi janda, janda itu lebih care, lebih memperhatikan, lebih bisa mengurus, lebih dan lain sebagainya dari beberapa hal yang tidak dimiliki oleh gadis-gadis. Oleh karena itu, bukan berarti setiap kita menikahi janda itu lebih jelek dibandingkan menikahi gadis. Belum tentu, karena janda juga memiliki beberapa keunggulan yang belum tentu dimiliki oleh para gadis. Dijawab oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, "Inna abi taraka banatan wa uridu thayyiban taqumu alaihin." Beliau berkata bahwasanya ayahku meninggal dunia, sedangkan aku mempunyai beberapa adik-adik perempuan. Taqumu alaihin wa uridu thayyiban taqumu alaihin, dan aku ingin menikahi seorang janda yang mampu membantuku mengurus adik-adikku. Fa inna thayyiba rubama kanat ahannu 'alal walad wa ahsanu fil aql wa atammu fi tadbiril manzil. Alasan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menikahi janda yaitu karena janda mampu membantuku mengurus adik-adikku dan lebih care dan lebih perhatian terhadap anak-anak kecil, serta lebih logis cara berpikirnya dan juga lebih mengerti cara mengurus rumah tangga. Oleh karena itu tidak selamanya janda kalah oleh gadis. Pada suatu saat, suatu keadaan, janda lebih mulia atau lebih memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan wanita yang belum menikah. Oleh karena itu di dalam Al-Quran juga di dalam surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkun muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim, wahai Rasulullah, kalau engkau menceraikan mereka atau menceraikan istri-istrimu, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menggantikannya istri-istrimu dengan wanita-wanita yang lebih baik, muslimatin yang lebih taat, mu'minatin yang lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, qanitatin yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taibatin suka untuk bertaubat, abidatin suka untuk beribadah, saihatin suka untuk berpuasa, thayyibatin wa abkara, janda ataupun perawan. Kenapa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan janda dulu dibandingkan dengan perawan? Karena juga salah satu di antara keduanya memiliki kemampuan atau keunggulan, keutamaan yang tidak dimiliki oleh lainnya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, tidak ada salahnya untuk memilih menikahi janda ataupun memilih menikahi gadis yang masih perawan. Oleh karena itu, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita perbaiki pandangan dalam masyarakat kita bahwasanya biasanya ada seseorang yang belum pernah menikah atau menikah dengan janda dan lain sebagainya, dipandang stigma negatif oleh para masyarakat kita. Karena janda tidak harus dinikahi oleh duda, bisa jadi juga dinikahi oleh yang belum berumah tangga. Kemudian kriteria yang keempat dan yang paling penting untuk memilih seorang wanita yaitu dari din, dari agamanya. Karena apa? Agama adalah tolak ukur inti seseorang akan mendidik anak-anak kita. Kalau kita memilih yang agamanya bagus, insya Allah ketika anak kita lahir nanti, anak-anak kita dididik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kita memilih bibit yang unggul sebagai calon dari ibu anak-anak kita. Jadi walaupun kita sebelum nikah, kita mencari istri,
Kita mencari, bukan hanya mencari istri, tapi kita mencari calon ibu dari anak-anak kita. Karena kata Rasulullah SAW, dari 4 kriteria tadi, fadfar bidzatid din taribat yadak. Carilah orang yang agamanya bagus, wanita yang agamanya bagus, maka engkau akan beruntung. Jadi sebelum kita menikah, kita lihat dulu agamanya bagus apa enggak. Kalau agamanya bagus, baru kita lihat ini parasnya cantik apa enggak. Ini ekonominya bagaimana? Ini dari keturunan baik-baik atau enggak? Jadi jangan dibalik. Kita lihat dulu cantik. Wah, ini cantik banget, Masya Allah. Wah, ini finansialnya juga oke nih. Dari anak orang kaya. Wah, ini juga keturunannya baik-baik. Agamanya gimana? Wah, tapi masih belum bisa baca Al-Quran. Masih belum ngerti rukun Islam. Tapi ujung-ujungnya dibisik-bisikin. Udah nggak apa-apa deh bro, nikah aja. Agama sih belakangan. Ntar kita yang poles. Siapa yang menjamin bahwasanya suami ini akan bisa memoles istrinya? Kan kita banyak kan kita lihat di TV-TV di mana-mana seseorang yang pengen berusaha merubah istrinya menjadi lebih baik, namun waliyadzubillah pada kenyataannya justru istrinya yang merubah suaminya menjadi lebih buruk. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita ini laki-laki ini lemah, udah nggak usah coba-coba. Kita kuat, kita bakal bisa ngerubah istri kita. Siapa lu ya kan bahasa kasarnya. Jadi kita berusaha kalau bisa kita cari yang udah siap aja deh. Yang udah bagus dari pabriknya. Jadi kita tidak terlalu capek untuk mendidik istri kita. Karena apa? Kita tidak 24 jam kita di rumah. Bisa mendidik istri kita, bisa mengajari istri kita agama. Kita lebih banyak kehidupan kita di luar. Kita cari rezeki, kita cari nafkah, kita berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi kita bahkan kadang-kadang hanya waktu sisa saja yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan istri kita. Oleh karena itu, fadfar bidzatid din taribat yadak, carilah wanita yang bagus agamanya, maka kalian akan berbahagia. Kemudian bagi wanita mencari suami yang seperti apa? Kalau wanita, kata Rasulullah SAW, cuma 2 aja. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kata Rasulullah SAW kepada laki-laki para wali. Kan wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Dia harus dinikahkan oleh walinya, yaitu ayah kandungnya. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, wahai para wali, wahai para bapak, kalau ada laki-laki baik yang datang, agamanya baik, akhlaknya baik, kawinin anak lo, istilahnya. Anak Anda nikahkanlah sesegera mungkin apabila ada yang datang laki-laki yang baik. Bukan laki-laki yang ganteng, bukan laki-laki yang tajir tapi nggak ngerti agama, bukan laki-laki yang hanya tampangnya luar biasa namun tidak mengerti ilmu agama, bukan. Tapi laki-laki yang baik akhlaknya dan baik agamanya. Boleh nggak perempuan tersebut pengen laki-laki yang tajir? Boleh, nggak ada yang salah. Boleh nggak perempuan tersebut pengen laki-laki yang ganteng? Boleh, nggak ada yang salah. Namun yang paling tepat adalah andai kata ia sudah didatangi oleh seseorang yang baik agamanya dan baik budi pekertinya, maka nikahilah anak perempuan Anda. Dan tentu kita tahu sama-sama bahwasanya kita menikah juga harus sekufu atau selevel. Nggak bagus juga perempuan yang sangat kaya menikahi laki-laki yang sangat miskin. Jomplang jadinya, timpang, nggak bagus. Yang bagus apa? Oh, ini rumahnya dia lantai 2. Ternyata rumah calon istrinya juga lantai 2. Oh, berarti selevel lah kurang lebih. Bukan yang satu rumahnya lantai 5 tingkat, yang satu tinggalnya di kos-kosan, nikah, jomplang. Jadi ujung-ujungnya nanti suami memberikan nafkah kepada istrinya, ini aku hanya mampu memberikan kamu 500.000 dalam sebulan. Hah? 500.000? Lipstick gua aja harganya 2 juta, istilahnya begitu. Itu lebih tidak mensyukuri. Karena kenapa? Karena tidak selevel, tidak sekufu. Dan yang ada, laki ini akan berusaha mati-matian, mungkin ia meninggalkan ibadah, mungkin dia mendapatkan harta dari halal atau haram, dia nggak mikir lagi. Demi apa? Demi memenuhi ekspektasi istrinya yang terlalu timpang, terlalu jauh. Coba orang kaya dapat orang kaya itu selevel.
setimpang. Orang biasa dapat orang biasa itu selevel, tidak timpang. Oleh karena itu, di antara salah satu yang perlu dicari juga yaitu kita menikah dengan yang selevel. Bahkan bisa jadi orang Jawa dan orang Sumatera beda. Bagi orang Jawa ngomong tuh harus pelan, harus tata krama, harus tutur kata yang lembut. Dan bagi orang misalnya dia tinggal di Medan, ini biasanya orang teriak dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu dua hal yang seperti itu pun bisa bikin capek ya di antara suami dan istri, di antara keluarga suami dan keluarga istri. Oleh karena itu kita bisa mencari yang sekufu atau yang selevel agar rumah tangga kita semakin sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin pada pertemuan kali ini itu saja yang bisa kita bahas. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam bab al-khitbah atau bab melamar wanita. Mungkin itu saja. Ada sesi pertanyaan? Nggak ada? Ada? Biasanya ada? Oh iya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu memang ada kemiripan atau kesamaan dengan budaya Jawa. Kalau budaya Jawa itu mengatakan bahwa dalam memilih pasangan hidup itu harus melihat bibit, bebek, bobot, kakak. Nah, Masya Allah. ya, jadi apa yang memang benar itu. Sekarang bagaimana kalau seandainya ini juga studi kasus juga ya, dan fakta ada seorang suami dia memiliki 7 istri, ya. Yang dari 7, 5 istri tadi itu mengajukan perceraian, jadi tinggal 2. Jadi istri pertama dan istri yang ketiga, jadi 2, 4, 5, 6 dan terakhir 7 itu ya, itu melacak semua. Bagaimana tentang hukumnya bagi laki-laki yang seperti ini? Apakah dia dosa besar atau bagaimana? Sebab setahu saya ya, itu si laki-laki tadi itu katanya ya, itu punya kenalan orang-orang pintar ya, yang mana yang mengajarkan bagaimana caranya bisa mendapatkan istri yang banyak gitu. Ya, pertanyaan beliau, ada seseorang yang mempunyai 7 istri, kemudian yang 5 menggugat cerai. Jadi perlu diketahui bahwasannya ketika Islam datang, ketika Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Dan nikahilah wanita-wanita, fankihu ma taba lakum minan nisa', yang kalian inginkan, boleh 2, boleh 3 dan boleh 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut untuk tidak bisa melaksanakan adil di antara kalian, maka cukupilah dengan 1 istri. Setelah zaman itu ada beberapa sahabat yang mempunyai istri lebih dari 4. Apa perintah Rasulullah SAW? Ceraikanlah yang lebih dari 4. Jadi perintah Rasulullah, tetapkanlah istrimu hanya 4 saja. Sisa atau lebih dari 4, ceraikanlah. Dan ada kekhususan yang hanya dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempunyai istri lebih dari 4. Dan itu kekhususan hanya milik beliau. Jadi kalau ada orang mempunyai istri lebih dari 4 dan dia tidak tahu hukumnya, maka ia harus menceraikan istri-istri sisanya yang lebih dari 4. Namun kalau dia tahu hukumnya, dia mempunyai istri lebih dari 4, maka dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ia menyelisihi perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Gitu jadi Pak, wallahu a'lam bishawab. Iya. Iya, memang kalau seseorang jauh dari agama, jauh dari
peringatan Rasulullah SAW, itu biasanya pasti ada aja kasus-kasus yang tidak sesuai. Assalamualaikum, izin bertanya bagaimana jika posisinya sebaliknya? Jika yang pria secara ekonomi lebih bagus dari wanita, apakah sebaiknya tetap mencari yang sepadan? Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andai kata pria lebih tinggi, andai kata pria lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan wanita, lebih kaya, lebih mampu, lebih dan lebih dari segala sisinya, tidak ada masalah untuk menikahi wanita tersebut. Namun perlu kita ketahui, jangan yang terlalu timpang juga. Bayangin kalau si pria ini kayanya misalnya 20 miliar, terus si istri ini tinggal cuma di kos-kosan yang satu kamar isinya dia sama adiknya, sama kedua orang tuanya, pasti sedikit banyak akan memandang rendah dari pihak wanita ini. Boleh kita mencari suami yang lebih kaya dari kita, boleh. Lebih soleh tentunya pasti ya, itu dianjurkan. Namun lebih kaya dalam artian tidak terlalu timpang. Kalau mencari yang lebih kaya, boleh saja, tapi yang tidak terlalu timpang. Wallahu a'lam bishawab. Karena memang kita nggak bisa tahu ya, bisa jadi suatu saat ketika sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, keluarga kamu itu ya nggak bisa hidup tau nggak kalau nggak aku yang kasih uang. Ini diungkit-ungkit nih, bapak kamu kalau nggak saya yang beliin motor, dia emang punya motor. Emang dia bisa pindah ke rumah yang baru kalau bukan karena saya. Itu kapan diungkitnya? Kalau terjadi masalah. Dan kalau itu terlalu timpang, kemungkinan seperti itu ada. Tapi kalau misalnya dia punya uang 20 miliar nih yang laki, terus yang perempuan dari keluarga yang punya 10 miliar, nggak terlalu timpang kan? Itu boleh menikah. Dan dianjurkan. Yang lebih kaya nggak apa-apa, tapi asal jangan yang terlalu timpang. Wallahu a'lam. Saya punya teman janda yang dinikahi secara siri, tetapi tidak lama akhirnya suaminya memutuskan hubungan lewat telepon dan teleponnya di depan Ka'bah. Memutuskan hubungan ini menceraikan mungkin ya. Karena memutuskan hubungan harus jelas apakah perceraian atau tidak. Bagaimana solusinya untuk fulana? Jadi seseorang janda tersebut dinikahi secara siri, oleh karena itu tadi Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berwalimah. Jadi jangan nikah itu secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW menganjurkan aulim walau bisyah, berwalimahlah walaupun dengan hanya menyembelih seekor kambing. Agar apa? Agar diketahui. Agar diketahui bahwasanya ini sudah suami istri. Kadang orang yang nikah siri itu suaminya suka semena-mena, suka semau gue. Kan nggak ada juga yang tahu kalau kamu itu istriku. Bisa aja aku ceraikan kamu kapanpun. Dia lagi kesel, dia lagi nggak suka, diceraikan. Karena apa? Karena tidak ada yang mengetahui. Kalau misalnya dia menikah, dia berwalimah, dia mengundang orang, sedikit banyak ini laki nggak gampang-gampangan untuk menceraikan istrinya. Sedikit banyak dia malu, sedikit banyak dia takut. Apalagi kalau dia itulah salah satu dari keutamaan kenapa wanita itu tidak bisa menikah tanpa wali. Kenapa harus ada walinya? Karena wanita ini lemah. Siapa yang akan membantu wanita ini apabila terjadi permasalahan? Walinya. Walinya siapa? Ayahnya. Kalau tidak ada ayahnya, kakeknya. Kalau tidak ada kakeknya, saudara-saudara dari ayahnya atau pamannya. Karena ketika suatu saat dihadapkan dengan kondisi yang seperti ini, wanita itu mempunyai seseorang untuk dijadikan tameng. Tolongin dong, laki saya berbuat sedemikian rupa, berbuat dolim dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau yang ditanyakan dalam pertanyaan ini, menceraikan istrinya lewat telepon dan di depan Ka'bah. Bagaimana solusinya untuk fulana? Apabila ia betul menceraikan dengan lafadz yang jelas. Lafadz cerai itu ada dua ya. Ada lafadz sharih, seperti aku ceraikan kamu. Atau lafadz kinayah, seperti udah lu balik aja ke rumah bapak lu. Kamu balik aja ke rumah bapak kamu.
Nah, ini kita perlu tanya kepada suami ini, maksud kamu apa ngomong baliklah ke rumah bapak kamu? Kamu lagi pengen menyendiri? Atau kamu lagi pengen kumpul-kumpul sama teman kamu nyuruh aku pulang ke rumah bapakku? Kalau memang maksudnya seperti itu, ya tidak jatuh talak. Tapi kalau maksudnya, udah kamu pulang deh ke rumah bapakmu, itu maksudnya adalah talak, jatuh talak. Oleh karena itu kita perlu tahu dulu lafadznya apakah lafadz sharih atau kinayah. Andai kata dia memutuskan hubungan lewat telepon atau menceraikan istrinya, ya jatuh talak. Dan jatuh talak dan wanita tersebut harus menjalankan masa iddah selama 3 kali suci. Apabila dia sudah apabila dia termasuk orang yang sudah ini ya yang bisa haid, maka 3 kali suci, baru kemudian setelah itu dia bisa menikah lagi. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai seorang sahabat, saran apa yang harus diberikan ketika ia bercerita bahwasannya suaminya bertahun-tahun zina sampai memiliki penyakit kelamin? Apakah lebih baik berpisah ataukah terus bersabar atas ujian ini? Na'udzubillah min dzalik, Allahul musta'an. Ia sudah bertahun-tahun berzina sampai mempunyai penyakit kelamin. Makanya ada ya insya Allah dari pembahasan-pembahasan kita yang akan datang ini, dari serial Fikih Pernikahan, hal-hal yang diperbolehkan seseorang untuk fashun nikah. Fashun nikah itu pembatalan pernikahan. Jadi andai kata diketahui sesuatu hal, termasuk salah satunya ini ya, bahwasanya sebelum ia menikah, ia nggak jujur. Nggak diketahui bahwasanya dia pernah berhubungan atau pernah gonta-ganti wanita dan lain sebagainya. Sampai naudzubillah mempunyai penyakit kelamin. Apakah lebih baik berpisah? Bagi ukhti ini apabila ia ingin berpisah, maka secara hukum syariat diperbolehkan. Ia menggugat cerai diperbolehkan. Ia bisa datang ke pengadilan agama, mengajukan cerai, dan nanti yang memisahkan di antara suami dan istri itu adalah hakim apabila suami tersebut tidak mau menceraikan. Boleh bagi wanita tersebut untuk mengajukan cerai. Dan apabila ia ingin dan terus bersabar dan terus dalam rumah tangga itu, maka tidak mengapa. Tentunya ini sangat berat sekali. Apabila ia tetap ingin bersabar, ingin melanjutkan rumah tangga, insya Allah dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu kita ketahui juga ya, apabila ia sampai mempunyai penyakit kelamin, bahwasanya la dharar wa la dirar, janganlah kita membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Jangan sampai naudzubillah kita atau ibu atau ukhti ini yang tidak mempunyai penyakit justru tertular naudzubillah dari suaminya sebab hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kinayah itu berbentuk ancaman. Misalnya dengan pulang dan selesai. Kalau ada pulang, itu juga ada insya Allah di pembahasan di bab berikutnya. Beliau bertanya bagaimana seperti ancaman. Misalnya, kalau kamu ke rumahnya Siti, maka jatuh talak saya. Dan ternyata betul nih, si istri pergi ke rumahnya Bu Siti. Jatuh talaknya, karena itu namanya at-talak al-masyrut, atau talak yang sesuai dengan syarat. Kalau kamu keluar rumah lebih dari jam 8 malam nggak izin sama saya ceraikan kamu. Dan betul dia keluar rumah di atas jam 8 nggak izin, maka jatuh langsung talaknya. Dan andai kata besoknya melakukan hal yang sama, maka jatuh talak kedua. Itu ada namanya syarat dalam mengucapkan talak. Wallahu a'lam. Iya, bagaimana caranya menasehati teman yang masih suka pacaran? Jadi kita tahu sama-sama ya bahwasanya zaman kita saat ini seperti yang kita ketahui zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan cobaan, penuh dengan fitnah syahwat di mana-mana. Nggak usah jauh-jauh kita untuk nguji iman kita, nggak usah jauh-jauh pergi ke Kuta, nggak usah jauh-jauh pergi ke pantai.
Cukup di depan mata kita, di HP kita, itu sudah banyak sekali fitnah-fitnah atau ujian-ujian, cobaan-cobaan yang berkaitan dengan syahwat. Cara menasehati teman yang masih suka berpacaran, kita suruh dia untuk menikah. Kita suruh dia untuk menikah. Kalau dia belum bisa untuk menikah, dia menjauhi dulu pasangan atau pacarnya yang belum halal baginya. Dia menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat, seperti dia bisa berolahraga, mencari kesibukan, sering-sering di masjid, sering-sering mencari teman yang baik. Karena kita tahu bahwasanya as-sahib sahib. Teman itu akan menarik kita. Teman yang baik akan menarik kita kepada kebaikan, teman yang buruk akan menarik kita kepada keburukan. Kita bergaul dengan orang yang penjual parfum, walaupun kita nggak beli parfum itu, kita tetap kedapatan wanginya. Wah, ini kok harum banget, dari mana? Tadi habis ngobrol sama tukang parfum di tokonya. Begitu juga teman, kalau teman yang baik akan membawa kita kepada kebaikan. Kalau teman yang buruk, tadi kok bau bakaran nih, kok bau asap? Iya, tadi habis ngobrol samping orang lagi bakar sampah. Kita juga ikut, walaupun kita tidak ikut bakar sampah itu, kita ikut dapat bau buruknya. Begitu juga berteman, kita berteman dengan orang yang baik, ahli masjid, kita bisa ke masjid terus. Kita bergaul dengan orang yang suka nongkrong, suka ke diskotik, dan lain sebagainya, maka sedikit banyaknya kita pertama nggak ke sana, kedua nggak ke sana, lama-kelamaan, ayo deh bro, ayo deh kita nyobain. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara berikhtiar mencari jodoh di tempat yang si fulan sendiri sebagai pendatang di suatu tempat yang belum lama ditinggali, dan bagaimana caranya memantapkan niat untuk berta'aruf? Wallahu alam, cara memantapkan niat untuk berta'aruf adalah dengan cara memantaskan diri. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Kata Allah Subhanahu wa taala, laki-laki baik buat perempuan yang baik. Laki-laki nggak baik buat perempuan yang nggak baik. Begitu juga sebaliknya. Perempuan yang baik-baik pasti untuk laki-laki yang baik-baik. Allah akan jodohkan. Karena kita ini satu sama lain junudun mujannadah, atau kita lebih condong. Nggak ada nih orang takmir masjid, luar biasa kerjaannya di masjid, condong pengen nikah sama SPG yang pakaiannya begitu, nggak ada. Pasti yang dicari apa? Orang-orang yang sering datang kajian di masjid tersebut. Begitu juga orang-orang yang kurang baik istilahnya. Orang yang tongkrongannya di mana, di diskotik dan lain sebagainya. Jarang mereka itu yang pengen cari, pengen cari remaja masjid. Jarang. Jadi apa? Yang harus kita lakukan adalah memantaskan diri. Kalau kita pengen dapat suami yang soleh, kita sendiri harus soleha. Kalau kita pengen dapat istri yang soleha, kita sendiri harus soleh. Jadi kita lebih memantaskan diri. Wallahu a'lam. Ini baru mukadimah, coba nanti pembahasan berikut-berikutnya. Setelah mentalak sampai beberapa bulan setelahnya, si suami tidak memberikan nafkah. Setelah mentalak 4 bulan yang lalu sampai sekarang belum cerai secara resmi. Pertanyaannya, apakah suami masih wajib memberikan nafkah kepada istri? Wallahu a'lam bishawab. Kalau suami menjatuhkan talak kepada istrinya, talak 1 dan 2, belum talak 3 ini ya, talak 1 dan talak 2, statusnya tetap istri, statusnya tetap wajib dinafkahi, statusnya tetap bisa tinggal bareng, bisa sekamar bareng, bisa berhubungan biologis. Justru ketika istri ditalak 1 atau ditalak 2, sebaik mungkin istri berhias, berdandan, mempercantik diri di hadapan suaminya. Biar apa? Biar suaminya balik, biar suaminya rujuk. Karena memang hal perceraian ini adalah hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada hadisnya abghadul halali ilallahi at-talaq, atau abghadul halal indallahi at-talaq, hal yang halal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak.
Walaupun sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif, tapi maknanya betul, yaitu Allah Subhanahu wa taala sangat membenci talak atau membenci perceraian. Oleh karena itu, apabila dia sudah ditalak 1 dan ditalak 2, kewajiban istri tetap berhias di hadapan suami. Berusaha semaksimal mungkin biar suami tertarik lagi sama dia, biar suami kembali lagi. Tugas dari suami tetap memberikan nafkah kepada istri. Karena apa? Karena dia masih istrinya. Dia tetap memberikan makan hari-hari, tetap meninggalin di rumahnya, dan tidak boleh mengeluarkan istri tersebut dari rumahnya. Kecuali memang istri ini, udah, saya nggak mau lagi tinggal di sini. Saya mau tinggal di rumah orang tua saya. Nah, itu sebaiknya dihindari. Sebaiknya ia tetap tinggal kepada istrinya. Setelah 4 bulan, sampai sekarang belum cerai secara resmi. Nah, jadi cerai secara resmi ini tentunya adanya di pengadilan agama ya. Tapi kalau kita bicara secara syariat, andai kata suami menceraikan istri dan kemudian tidak digauli selama 3 suci, 3 kali suci itu maksudnya apa? Dia haid, kemudian dia suci lagi. Itu 1. Dia haid, kemudian dia suci lagi. 2. Dia haid, kemudian dia suci lagi. 3. Kalau dia sudah tidak digauli selama 3 itu yang di dalam bahasa syariat dinamakan masa iddah atau masa penantian, maka setelah itu wanita tersebut boleh menikahi dengan yang lainnya. Andai kata suami itu pengen menikahi dengan wanita tersebut, boleh apa enggak? Boleh, tapi dengan akad nikah yang baru. Nikah bi'aqdin jadid atau menikah dengan akad nikah yang baru. Andai kata sudah dicerai dengan talak 3, dan suami itu pengen balik, baru tidak boleh. Tidak boleh, karena apa? Karena sudah 3 kali dicerai. Makanya laki-laki ini, kita dikasih senjata sama Allah 3. Bukan 10, bukan 20. Jadi jangan gampang-gampang bilang cerai. Saya suruh masain nasi kuning, kok dimasain nasi goreng nih. Udah, kamu jatuh talak 1. Jangan gampang-gampang begitu. Karena talak itu adalah senjata yang kalau kita udah nggak bisa cocok lagi sama perempuan ini, baru ada namanya talak. Dan talak itu bukan senjata yang pertama. Senjata yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala adalah kita bisa memberikan fa'idhuhunna, memberikan nasihat kepada wanita tersebut. Baru setelah itu kalau nasihat tersebut tidak ngefek, wahjuruhunna fil madaji', boleh pisah ranjang. Nanti perempuan ini bakal mikir, kok dia nggak mau tidur sama saya ya? Kok dia pisah ranjang? Kok dia tidur di kamar lain? Oh, berarti ada yang salah sama diri saya. Saya harus memperbaiki diri. Baru wadribuhun, kalau masih tidak ngefek bisa ranjang, boleh memukul dengan pukulan yang tidak membekas. Dan tidak boleh memukul wajah. Kalau sudah melakukan hal tersebut tetap tidak ngefek, baru bisa menempuh kepada yang berikutnya, yaitu perceraian. Namun sebelum perceraian, bisa juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau udah nggak cocok banget nih suami sama istri, suami ngutus orang yang dia percaya, misalnya kakaknya, istri ngutus orang yang bisa dia percaya, kakaknya juga sama-sama laki. Ini loh adik kita ini berdua, ribut nggak ada habis-habisnya. Coba kita jadikan momen ini untuk kita memberikan rekomendasi kepada mereka. Nah, setelah rekomendasi dari mereka berdua, sebaiknya pasangan suami maupun pasangan istri ini melaksanakan rekomendasi yang dibuat oleh si para penengah ini, 2 orang ini. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Kemudian, apakah orang yang sering selingkuh, apakah bisa berubah? Bagaimana caranya untuk membimbingnya? Syukron. Kalau katanya orang-orang ini ya, katanya orang-orang, selingkuh itu penyakit yang susah untuk disembuhkan. Kalau bagaimana cara membimbingnya, yang pertama kita harus berdoa kepada Allah. Jadi jangan kita jadikan doa itu adalah yang terakhir. Biasanya kan kita begitu nih, kita berusaha. Wih, udah mentok nih, udah nggak bisa lagi. Ayo deh kita sama-sama berdoa dah biar sukses. Oh, kok bisa? Doa dijadiin paling terakhir. Doa itu justru di paling awal. Karena ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya seorang mukmin. Kita ini nggak punya apa-apa. Dan bisa jadi doa satu orang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dan bisa merubah sebagaimana banyaknya orang. Kita bisa tahu kan bahwasanya satu orang soleh berdoa agar anaknya ini sembuh. Ada satu orang soleh berdoa agar anaknya sembuh karena anaknya sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala bikin skenario sebagaimana rupanya agar ada dokter spesialis yang datang ke rumah ini. Dia tinggal di sebuah pemukiman yang sangat kecil di sebuah daerah yang tidak diketahui. Akhirnya salah satu dokter mau mengikuti seminar di negara lain, terbang, di tengah perjalanan Allah kirimkan geledek, petir, dan lain sebagainya. Mau nggak mau dokter tersebut harus landing di airport terdekat, dan dari saat itu tidak ada transportasi kecuali menuju ke rumah ini, sampai Allah sampaikan di rumah orang tersebut. Kemudian ditanya, oh anak kamu kenapa? Kok kayaknya sakit ya? Ya anak saya sakit sudah lama, tapi yang saya dengar bahwasanya dokter A saja yang bisa menemukan obatnya dari penyakit ini. Subhanallah, orang tersebut sangat terkaget, akulah dokter yang kamu maksud. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesusahan perjalanan, terbang, kena petir, harus landing, gak ada transport kecuali naik motor kecil yang harus melewati rumahmu. Sampai depan rumahmu, aku harus kehujanan, yang mau gak mau aku harus ngetok rumahmu, dan aku harus masuk demi berteduh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa satu orang yang mungkin dia tidak terkenal ya di kampungnya, apalagi dia terkenal di sosmed, apalagi dia terkenal di TV. Enggak, tapi doa orang yang soleh, yang tidak dikenal oleh siapapun, bisa jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau orang yang suka selingkuh, ya cara membimbingnya, pertama kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pasangan tersebut berubah. Yang kedua, kita sendiri lebih semangat untuk melayani suami tersebut, kita sendiri lebih berhias, kita sendiri lebih cantik di dalam rumah dibandingkan cantik ketika kita mau pergi kondangan. Biasanya orang mau pergi kondangan, mau pergi ke kajian, itu Masya Allah cantik-cantik. Nah kalau di rumah, hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu, bukan istri Ana ya, istri Ana Masya Allah. Jadi beliau berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki penampilannya di rumah, selain juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan lain? Oh, ini ada pertanyaan. Ada teman saya yang menikah dengan non-muslim dengan cara muslim. Dalam perjalanan suami kembali kepada agamanya karena urusan waris. Bagaimana kita sebagai teman, apa bisa memberi nasihat? Menikah dengan non-muslim, tentunya wanita tidak diperbolehkan untuk menikah dengan seluruh agama selain agama Islam, walaupun ahlil kitab. Walaupun Yahudi, walaupun Nasrani, tidak boleh wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang bukan muslim. Sedangkan laki-laki tidak boleh menikahi wanita muslimah kecuali ahlul kitab. Diperbolehkan bagi kita untuk menikahi selain wanita muslimah, yaitu wanita Yahudiyah atau wanita Yahudi dan wanita Nasraniyah atau wanita Nasrani. Tentu kalau sudah tidak ada lagi wanita muslimah yang cocok dan mungkin dia tinggal di Skandinavia, di ujung dunia yang nggak ada muslimah sama sekali, maka dia diperbolehkan. Namun itu bukanlah menjadi pilihan utama. Andai kata suami tersebut murtad, ini kalau dari pertanyaan ini, suaminya yang non-muslim, istrinya yang muslimah. Suaminya kembali kepada agama yang lain, maka kalau dia tidak mau bertaubat, si istri ini bilang, wahai suamiku, ini ada nanti di serial berikutnya ya, bagaimana tentang suami yang murtad atau istri yang murtaddah. Wahai suamiku, jangan kau menyentuh diriku sebelum kau kembali kepada agama Islam. Andai kata dia tidak mau, maka ia berhak untuk menggugat cerai, mengajukan kepada pengadilan untuk berpisah. Wallahu a'lam bishawab. Nih ada lagi kertas. Kadang kalau bahas azab kubur nggak ada yang nanya. Bahas pernikahan nanya semua. Pasangan suami istri sering bertengkar dengan suami karena selalu merasa kesal dengan suami karena sering
mengabaikan ibadahnya, ibadah sholat. Di suatu hari suami istri bertengkar hebat, saling dorong, mencaci, dan akhirnya sang istri memukul badan suami dan terkena wajah. Dan suami merasa sangat marah dan akhirnya mengucapkan talak terakhir. Dan setelah itu mereka saling diam beberapa hari dan sang suami bertanya kepada Syekh bagaimana hukum talak yang diucapkan secara emosi. Apakah talaknya sah atau tidak? Gak ada ya orang yang mengucapkan talak sambil ketawa-ketawa, haha, makan bareng, wah, kamu tak ceraikan. Gak ada. Sambil makan bareng mengucapkan talak itu gak ada. Semua talak 99,9% diucapkan ketika emosi. Pasti. Itu cuma suami yang quote on quote agak-agak itu kalau yang mengucapkan talak dan sambil dalam keadaan ketawa dan lain sebagainya. Andai kata ini adalah talak yang terakhir, mengucapkan talak terakhir ini kalau nggak salah ini ya. Berarti kalau sudah jatuh talak 3, yaitu sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Tidak bisa diperbaiki lagi, dan takutnya andai kata mereka berdua masih berhubungan, maka hubungannya jatuhnya adalah hubungan zina. Karena itu laki-laki jangan gampang-gampang mengucapkan talak, jangan gampang-gampang mengucapkan cerai pisah. Karena yang ditolerir oleh para ulama yang mengucapkan talak dan tidak jatuh talaknya apabila ia emosi yang sampai dia tidak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Emosinya kayak orang gila. Ini orang marah apa gila nih? Kita taunya seperti itu. Kalau dia marahnya membabi buta, banting piring, banting vas bunga, mecahin TV, itu berarti dia sudah dalam tahap tidak normal. Dan itu talaknya tidak jatuh. Kalau cuma dalam keadaan teriak, dalam keadaan meninggikan suara, dalam keadaan mendorong, wallahu a'lam, kemungkinan talaknya jatuh. Oleh karena itu, kita juga sebagai pasangan suami istri, kalau bisa semaksimal mungkin jangan main tangan. Jangan main tangan. Suami itu harga dirinya adalah ketika dihormati. Ketika suami dibentak, ketika suami apalagi dipukul, dia pasti akan, harga diriku loh ini loh. Kok bisanya aku dibegituin sama istriku? Keluarlah perkataan yang tidak harus keluar. Karena apa? Karena emosi pastinya. Oleh karena itu, memang berat ya menjadi seorang istri soleha, menjadi seorang istri yang dirindukan surga, berat. Tapi ketahuilah ibu-ibu bahwasannya ibu-ibu nggak usah jauh-jauh pergi umroh setiap tahun, nggak usah jauh-jauh sedekah setiap hari. Bapak ibu atau ibu-ibu cukup sholat 5 waktu, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha, sholat 5 waktu, berpuasa 30 hari di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya, qila laha, maka akan dikatakan kepada ibu-ibu tersebut, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kamu bebas masuk dari pintu surga manapun. Saya pengen masuk surga dari pintu orang ahli puasa. Monggo, silahkan. Saya pengen masuk surga dari pintu ahli sedekah. Silahkan. Padahal saya nggak pernah sedekah. Iya nggak apa-apa. Karena kamu sholat 5 waktu, kamu puasa Ramadan, kamu menjaga kehormatan, kamu taat sama suami. 4 ini aja intinya. Jadi perlu diketahui laki-laki itu egonya harus diturutin ibu-ibu. Kalau laki-laki egonya agak sedikit terusik, bisa marah dia. Makanya juga laki-laki kalau dia emang lagi marah banget, keluar rumah cepetan, keluar rumah. Ini istrinya malah narik, kamu belum selesai kita ngomong, udah biarin aja ibu-ibu. Dia keluar rumah biarin. Kalau dia kamu tarik lagi bisa jadi malah terucap lafaz talak. Lebih mending mana? Dicerai apa? Biarin keluar. Karena laki-laki itu mencari pelampiasannya mungkin dia keluar, dia beli makanan, atau dia menghirup udara luar, itu sedikit banyak lebih menenteramkan dirinya. Jadi intinya apa? Kalau satu jadi api, satu jadi air. Jangan satu jadi api, satu lagi jadi bensin, kebakar. Satu jadi api, satu jadi air, berusaha semaksimal mungkin. Kalau laki ngamuk,
kamu ini udah saya bilangin, bodoh banget sih, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ibu-ibu tahu, ibu-ibu nggak salah. Tapi biarin aja, nggak usah didengerin. Anggapnya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nanti kalau dia udah cool down, dia sudah lebih santai, mereda, baru bisa kita omongin. Dan kapan ngomong yang paling enak adalah ketika malam hari, dalam keadaan memakai pakaian yang terbaik, berhias, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Suami tetap. Bagaimana jika suami istri tetap satu atap tapi dia tidak pernah memberikan nafkah material, nafkah materi? Malah dia selalu minta uang kepada istrinya, tapi suami minta istri agar tetap melayani. Enak kali. Semua mau kayak gitu. Jadi memang agak ada pergeseran ya di zaman kita sekarang ya. Nggak usah jauh-jauh, banyak sekali dari suami-suami yang nganggur, istri-istri yang seharusnya tulang rusuk jadi tulang punggung, suami-suami yang paginya harusnya keluar, dia malah di rumah, istrinya buka warung, istrinya buka konter HP, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Justru hal-hal timpang, hal-hal terbalik ini yang tidak dibenarkan. Karena apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita, suami-suami, dijadikan qawwamun, dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu hal lebih yang dimiliki oleh laki-laki yang tidak dimiliki oleh wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim. Karena kita ngasih duit sama istri, kita ngasih nafkah. Apa gunanya? Apa keistimewaannya seorang laki-laki yang tidak memberikan nafkah? Justru itu sangat dipandang rendah. Harusnya laki-laki yang kayak begitu itu malu. Ya secara otomatis dia harusnya malu. Kok bisa dia cuma minta dilayani namun dia tidak memberikan nafkah? Karena memang makanya ya kita, ibu-ibu, kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terlalu dominan. Ibu-ibu yang ngerjain pekerjaan rumah, ibu-ibu yang ngerjain yang nyari nafkah, ibu-ibu yang begini, yang begini, yang begini. Laki-lakinya yang di rumah nganter anak, ngurus anak. Jadi dunia ini kayak dibalik-balik sekarang. Seharusnya kodratnya perempuan di rumah, laki-laki di luar mencari nafkah. Jadi kebalik, laki-laki mandiin anak, ngurusin anak, makein pampers. Yang perempuan keluar cari nafkah. Jadi jangan dibalik-balik ya. Fitrahnya perempuan di rumah, fitrahnya laki-laki cari nafkah. Dan itu adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada laki-laki karena ia mencari nafkah. Dia tidak ada kemuliaannya apabila dia tidak mencari nafkah. Wallahu a'lam. Ini Face ID-nya mati. Ya. Apa yang harus dilakukan jika punya suami sudah pernah ketahuan selingkuh, sudah dimaafkan, tapi ternyata berulah lagi. Bahkan sampai isi sosmednya itu yang di-follow, wanita minim bajunya semua. Bahkan sekarang suami sudah sering ucapkan kata talak dan terkadang juga mau KDRT. Kelebihannya suami tadi masih menafkahi dan sayang sama anak-anak saja. Wallahu a'lam bishawab, apabila dia sudah mengucapkan talak lebih dari 3 kali, maka dia sudah bukan suami istri lagi. Karena syarat untuk menjadi suami istri lagi ketika sudah ditalak 3 kali adalah wanita tersebut harus dinikahi oleh orang lain dan digauli. Bukan cuma mainan aja. A menikahi perempuan yang bernama B. Misalnya Andi menikahi Siti. Kemudian mereka pisah, sudah ditalak 3 oleh Andi ini. Kemudian Siti ini dinikahi lagi oleh Budi misalnya. Budi mau menikahi Siti dan dibilang, ini lu cuma nikahin cuman biar halal saja balik ke saya. Awas ya, jangan dipegang. Awas jangan diapa-apain. Nggak boleh. Kata Rasulullah SAW harus sampai hatta tadzuqina usailatahu wa yadzuq usailataki. Sampai keduanya merasakan hubungan suami istri atau hubungan biologis di antara keduanya. Oleh karena itu, tidak harus atau tidak boleh kita gampang-gampang ya
Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya selingkuh itu susah obatnya. Dan apabila sudah seperti itu dan sudah dimaafkan dan ternyata berulah lagi, dan salah satunya penyakit yang boleh kita untuk menggugat cerai yaitu berselingkuh. Berselingkuh ini kan bahasa sekarangnya selingkuh, bahasa aslinya kan zina. Zina berhubungan intim suami istri yang berhubungan intim dengan yang bukan suami istri yang sah. Jadi kalau zina adalah termasuk salah satu yang diperbolehkan seorang istri untuk menggugat suami. Nah, tapi dia masih sayang sama anak-anak. Ya itulah makanya kita harus mencari bibit, bebet, bobotnya sebelum kita menikah. Pasti dia masih sayang. Tapi apakah kita membenarkan perbuatan zina tersebut? Tentunya tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ini tadi pertanyaannya. Suatu hari si istri tidak mau melayani karena setiap minta belanja dapur dan kebutuhan sekolah anak-anaknya tidak pernah dikasih. Tapi ketika dengan teman-temannya suami sangat boros, jor-joran. Nah, bagaimana seperti itu? Nah, kemudian yang berikutnya juga bagaimana hukumnya kalau nikah niatnya biar nggak dosa, walaupun dia nggak cinta. Kalau nikah, kita jawab yang ini dulu ya. Nikah niatnya biar tidak dosa, walaupun dia tidak cinta, ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Saya waktu pertama kali nikah, itu istri saya ada di sebelah tuh. Saya nggak ada cinta sama sekali sama dia, nol. Bayangin ketemunya di atas pelaminan. Ketemu di atas pelaminan, habis ijab kabul baru ketemu. Oh ini bini gue. Untung lebih cakep dari foto, Anda bilang begitu kan. Jadi cinta nol, nggak ada. Siapa yang menumbuhkan cinta? Yang menumbuhkan cinta adalah Allah Subhanahu wa taala. Litaskunu ilaiha wa ja'ala. Ja'ala ini menjadikan bainakum mawaddata wa rahmah. Menjadikan di antara kalian mawaddah dan rahmah. Belas kasih, kecintaan, kasih sayang. Karena pada dasarnya kita ketemu sama perempuan salah satu langsung kita suka. Enggak kan? Pasti dari nol. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadikan. Kalau dia niatnya menikah hanya biar tidak dosa, dia dapat pahala. Karena dia sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang menjauh dari sunnahku, maka ia bukanlah termasuk dari golonganku. Wallahu a'lam. Jadi walaupun dia nggak cinta, dia tetap dapat pahala menikah. Kemudian pertanyaannya yang tadi, suatu hari si istri tidak mau melayani karena setiap minta uang belanja dapur tidak dikasih. Sedangkan kalau suami, teman-temannya datang, dia jor-joran. Nah ini dari dua hal perlu kita bahas. Yang pertama, dari segi istri ya. Berat ibu-ibu, berat. Nggak mau melayani suami yang bahasa sekarangnya apa ya? Ya pokoknya begitulah, yang tidak mau memberikan nafkah, yang tidak mau memberikan uang. Tapi ketahuilah bahwasanya selama suami ibu-ibu itu sholat 5 waktu, tidak KDRT, tidak merokok, tidak berkata-kata kasar. Walaupun dia tidak bisa terlalu memberikan nafkah sesuai dengan kita. Kita kan kebutuhan dapur kita banyak nih. Anak-anak susu, dan lain sebagainya, telur, dan lain sebagainya. Kalau dia bisa memberikan kebutuhan nafkah standar, itu udah bagus banget. Dan bagi ibu-ibu memang berat ya. Walaupun sebagaimanapun suami minta, ibu-ibu bukan dalam keadaan sakit, bukan dalam keadaan yang haid, layani suami. Wah nggak bisa, kita lagi haid. Walaupun kita lagi haid, kita bisa melayani dengan cara yang lain. Dan insya Allah semuanya sudah tahu. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini, tidak ada kata tidak untuk melayani suami. Walaupun capek kayak gimana pun, ketahuilah surga ini Bu. Balasannya ini surga. Gampang apa enggak? Enggak gampang. Susah dan perlu latihan. Jadi jangan pernah untuk menolak ajakan berhubungan biologis suami istri. Karena efeknya panjang Bapak Ibu ya. Ibu-ibu nolak sekarang bisa jadi efeknya 2 hari. 2 hari, 3 hari. Dia nggak nafsu ngomong, dia nggak nafsu apa, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai menolak. Dan kita kalau bisa mensyukuri apa yang Allah SWT berikan.
sambil kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan yang lebih lagi. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menyikapi seseorang suami yang seringkali melarang istrinya ikut kajian sunnah karena suaminya punya stigma negatif dengan orang-orang yang mengikuti manhaj salaf. Suaminya kurang paham ilmu agama. Wallahu a'lam. Sekarang ibu-ibu gampang ya. Gampang ibu-ibu, suaminya lagi keluar, ibu buka YouTube, ketik Ustadz Fulan. Banyak banget ustadz-ustadz yang membagikan videonya, video ceramah yang jauh bisa kita lebih maksimal mendengarkannya ketika di rumah. Khususnya bagi ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu tidak bisa keluar pergi untuk mendengarkan kajian, maka di rumah sambil masak, sambil nyetrika, sambil bersihin baju, beres-beres, bisa pakai headset. Kalau nggak ada orang di rumah ya tinggal kerasin aja suaranya. Dan itu justru lebih bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian daripada nyetel TV. Nggak jelas. Dilihat drama Korea lah, yang dilihat ini itulah. Dengarkan saja kajian ustadz-ustadz dan insya Allah kalau dilarang sama suaminya, beda kalau ibu-ibu diperbolehkan sama suaminya untuk kajian, alhamdulillah. Kalau yang tidak diperbolehkan, masih banyak cara untuk belajar. Masih banyak sosial media yang ribuan. Satu ustadz aja ada yang punya 1000 lebih video. Satu videonya 1 jam. Itu nggak habis-habis tuh sampai kita meninggal tuh kita dengerin. Jadi tidak ada kata lelah untuk belajar. Wallahu a'lam. Ada lagi? Hah? Orang yang sama. Apa hukumnya jika istri tidak mau dan istri kesal hampir tidak pernah beri uang, kali ngasih sedikit sekali dan istri bilang sini bayar saya baru saya layani. Aduh. Sini bayar saya baru saya layani. Jadi ya memang susah ya. Mau jawabnya dari mana juga nggak tahu. Jadi kalau seperti itu, wallahu a'lam bishawab, ya kita berusaha semaksimal mungkin ya, mungkin. Kalau kita lebih memperbaiki budi pekerti kita, akhlak kita, hari-harian kita, mungkin suatu saat suami yang akan berubah. Mungkin suami ini nanti pangling, kok istriku kayak gini sekarang, Masya Allah. Yang tadinya dia boros sama temennya, bisa jadi dia lebih lebih memberikan kepada keluarga intinya. Oleh karena itu perlu kesabaran memang, perlu merubah penampilan, perlu memperbaiki diri, perlu memperbaiki situasi di dalam rumah, kita lebih tata tutur kita lebih baik, kita lebih mendekatkan diri kita kepada suami dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalikkan hati suami ke yang lebih baik karena semua hati-hati kita ini baina usbu'aini min asabi'ir rahman, di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibu kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati kita sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan sangat gampang bagi Allah untuk merubah seseorang. Jadi kita minta kepada yang punya suami yaitu Allah Subhanahu wa taala karena kita ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita memantaskan diri, kita memperbaiki diri, jangan kalah sama perempuan-perempuan yang ada di luar. Insya Allah mudah-mudahan suaminya semakin baik. Wallahu a'lam bishawab. Udah ya? Udah, alhamdulillah. Kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah 2 pekan lagi ya. 2 pekan lagi insya Allah kita masuk ke bab melamar wanita. Kemudian ada beberapa cabangnya, melamar wanita yang belum nikah atau melamar wanita yang janda yang masih dalam masa iddah. Bagaimana tata cara melamar wanita yang masih dalam masa iddah? Apakah boleh terus terang saya akan menikahi kamu ataukah harus dengan kata kiasan karena dia masih jadi istri orang dan lain sebagainya. Kita akan bahas di 2 Kamis yang akan datang. Insya Allah, mungkin itu saja kita cukupkan.
dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala sesuatu yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.